Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Apa kabar ibu-ibu? Monggo ibu-ibu yang di depan belakang masuk ke sini ya, dekat sama saya. Saya udah jinak kok Bu, saya takut. Monggo jangan jauh-jauh ya. Insya Allah. Monggo ibu-ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Allah yang memberikan kita apa ibu? Allah yang memberikan kita kehidupan, kesehatan, kekuatan, kemauan, hingga ibu-ibu bisa hadir di sini. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di sini semuanya Allah berikan kebahagiaan. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, dan ibu-ibu semua diberikan Allah rezeki yang tanpa batas. Amin. Amin. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah junjungan kita, Rasulullah panutan kita, Rasulullah Nabi kita. Ibu-ibu kenal sama Rasulullah? Kenal? Kenal kan bukan berarti harus ketemu ya Bu. Ya Bu, Ibu kenal sama Pak Prabowo? Pernah ketemu? Ya kan? Makanya jadi kita kenal bukan berarti kita harus ketemu. Kenalnya kita dari mana? Dari hadis-hadisnya, dari kisah-kisah Rasulullah, dari bagaimana akhlaknya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibu-ibu semuanya, kita kudu kenal siapa Rasul kita, ya Bu. Ya Bu, ibu-ibu yang saya muliakan, sebelum saya mulai saya ingin memperkenalkan diri. Ini kali pertama ya kita berkenalan. Ibu-ibu, kami ini dari Majelis Taklim Arafah Sidoarjo. Jadi kami itu punya muslimah binaan, ada di beberapa masjid, dan ini adalah masjid yang keempat. Setiap bulan kami memberikan tausiah-tausiah, pembelajaran agama, dan sedikit mungkin cenderamata dari jamaah, dari para donatur. Ini salah satunya ini Bu Susi, Bu Yanti, Mpok Endang, dan itu tim kami ibu-ibu. Kenapa kami ingin bersilaturahmi sama ibu-ibu semua? Dalam rangka untuk fastabikul khairat, berlomba dalam kebaikan. Ya, kalau kita nggak begini kan nggak saling kenal ya Bu. Ya, alhamdulillah saya kenal Ibu. Saya mungkin nggak hafal Ibu, tapi Ibu mungkin ingat saya nanti ya. Kalau ketemu di pasar, ketemu di mana, tolong disapa ya Bu ya. Baik ibu-ibu semuanya, nama saya udah tahu belum? Belum tahu, Bu Susi nggak dikasih tahu ya. Saya namanya Ibu Elva. Teman-teman biasa manggil Roisa, karena saya itu ketua dari Majelis Taklim Arafah Sidoarjo. Dan kita memang setiap Jumat itu ada namanya kegiatan amal ibu-ibu untuk bertemu dengan muslimah-muslimah yang cantik-cantik kayak ibu ini. Ya Bu ya. Ibu cantik nggak sih? Ya cantik lah, masa saya bilang ibu ganteng? Iya, perempuan cantik ya Bu ya. Jadi ibu-ibu semuanya, kita jangan biarkan hari-hari kita berlalu tanpa amal soleh. Kita akan rugi ya Bu ya. Kita akan rugi. Bu, saya tanya, hari demi hari ibu itu umurnya makin panjang apa makin singkat? Makin panjang apa makin singkat? Makin singkat. Makin hari ibu dekat kematian apa enggak? Ada enggak orang makin hari umurnya makin panjang? Enggak ada. Semakin hari kita akan mendekati apa? Kuburan. Saya lihat kuburan barusan ya.
Ibu-ibu yang tinggal di sekitar sini mungkin setiap hari lihat kuburan. Itu ada baiknya, Bu, untuk introspeksi diri kita, bahwa satu saat nanti kita akan ada di dalam tanah itu. Sekarang kita masih di atas bumi, kita masih bisa bekerja, kita masih bisa berbuat amal soleh yang banyak karena kita masih hidup. Tapi ketika kita sudah wafat, Bu, selesai sudah, tinggal kita akan mempertanggungjawabkan amal ibadah yang kita lakukan di saat hidup ini. Ya Bu, ya Bu, ya udah, untuk kenalan biar semangat, kita zikir sama-sama yuk yang kencang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekali lagi yang semangat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah, Bu, semangat gak? Sudah berzikir ya? Sengaja saya ajak ibu-ibu berzikir supaya apa? Supaya ibu-ibu timbul semangat. Semangat untuk apa? Semangat untuk berjuang di jalan yang Allah ridhoi. Ibu-ibu, sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu, apa itu iman? Ibu beriman kepada Allah? Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada Rasul. Sekarang iman itu apa? Iman itu, Bu, ada 3 tahap ya, Bu. 3 tahap. Pertama, iman itu kita yakini di dalam hati. Kita yakin di dalam hati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad sebagai utusan Allah. Kita yakin dalam hati, lalu kita ucapkan dengan lisan. Kita ucapkan, kita berzikir, kita bertahlil la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Lalu tahap yang ketiga, Bu, apa Bu yang ketiga? Yang ketiga adalah kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita merasa, ya Allah, kalau aku berbuat jahat sama orang, Allah akan lihat aku. Allah akan menyaksikan apa yang aku lakukan, apa yang aku ucapkan akan dicatat oleh Allah. Apa yang ada di dalam hatiku, Allah Maha tahu. Maka iman kita yang paling tinggi itu adalah kita praktekkan dalam perilaku kita, ibu-ibu. Makanya orang beriman tuh biasanya orangnya baik. Baik pada sesama, kepada hewan, kepada tumbuh-tumbuhan, baik. Karena dia tahu imannya kepada Allah yang menyuruh dia supaya selalu berbuat baik, ibu-ibu. Ya Bu, paham sampai di sini? Ya, jadi kalau kita yakin kepada Allah, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada teman yang ngeselin, kita tetap sabar, ya Bu ya, nggak suka gibahin teman, ya Bu, ya Bu, hati kita nggak sombong, kita tahu yang paling kaya itu Allah, kita ini manusia yang pasti lemah, manusia itu nggak punya apa-apa, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan upaya selain pertolongan Allah. Allah yang memberikan kita, menggerakkan tangan kita, memberikan kita bernapas. Ibu pernah ke rumah sakit, lihat di ruang ICU, napas pakai oksigen. Auzubillah min dzalik. Nah, oksigen itu per jamnya berapa, tabungnya berapa, hitungan. Jadi Bu, sebenarnya ibu-ibu yang hadir di sini adalah orang kaya. Kenapa? Ibu sehat, Bu. Bu, saya tanya,
kita sakit aja misalnya kepala senut, kita ke dokter kan, dokter bayar enggak? Bayar. Kita ke dokter A enggak sembuh-sembuh, lari ke dokter B, enggak sembuh juga lari ke dokter yang lain. Supaya apa? Supaya sehat, ya Bu ya. Ya, kita keluarkan uang kita berapapun, pokoknya yang penting aku waras sehat, ya Bu. Artinya kita yang ada di sini bisa beraktivitas, artinya kita apa? Sehat. Kalau kita sehat, apa yang kita lakukan? Bersyukur kepada Allah. Bu, kalau saya tanya, Ibu kalau dapat uang 1 juta, Ibu bilang apa? Alhamdulillah. Kalau uang Ibu dicuri orang 1 juta, jawab apa? Oh, kok ketawa? Kalau uang Ibu dicuri 1 juta, Ibu bilangnya apa? Ada yang bilang subhanallah, ada yang bilang astagfirullahaladzim. Nah, ingin Ibu dengerin saya Bu ya. Bu, orang yang beriman dikasih nikmat, diuji oleh Allah, dikasih uang 1 juta, uangnya hilang 1 juta, tetap mengucapkan apa? Alhamdulillah. Karena apa? Uang bisa dicari, kesehatan nggak bisa dibeli Bu. Banyak orang kaya-kaya Bu berobat ke Singapura, ke Amerika, ke Jepang, kemana-mana kagak sembuh-sembuh Bu kalau Allah nggak mengizinkan. Jadi ketika kita ditimpa musibah, kita tetap bersabar bahkan bersyukur, itu baru mantap. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Jadi dalam keadaan apapun kita tetap bersyukur kepada Allah. Siap nggak Bu? Bener tak? Ntar punya hilang marah-marah. Bener tak ibu-ibu yang di sini bagaimana? Siap, harus siap kita, karena apa? Semuanya itu titipan Allah. Bu, sayang sama suami? Cinta? Ibu sebelah sini sayang sama bojo? Cinta? Iya. Kalau suaminya diambil Bu? Ibu ketawa. Enakan diambil orang apa diambil Allah Bu? Enakan diambil orang apa diambil Allah? Oh gitu. Nah, gak apa-apa. Jadi lebih baik bojo mati daripada bojo selingkuh gitu. Aduh, gak apa-apa Bu, jawaban jujur saya terima Bu, gak apa-apa Bu. Gak usah takut Bu. Yang punya hati siapa Bu? Ya mukallibal qulub sabbi qalbi ala dini, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di jalanmu yang lurus. Berarti yang punya hati suami kita siapa Bu? Minta kepada Allah di tengah malam. Kalau suami udah mulai genit-genit, udah mulai matanya lirak-lirik, Ibu mau marah-marah percuma. Di depan Ibu dia taat samina wa atona di depan Ibu, di belakang lihat makhluk halus gentayangan yang suaranya mas udah makan dulu. Ya Bu, ngadunya ke siapa Bu? Kepada Allah. Gak ada tempat yang lain, karena yang punya hati manusia itu ada dalam genggaman Allah. Ngadu sama Allah, ya Rob, ya Allah, ya Allah, tolong jaga suamiku, jangan biarkan suamiku bermaksiat. Jadikan hati suamiku tetap menjaga ikatan pernikahan ini. Aku belum sanggup di poligami, ya Allah. Loh, kok malu? Kalau minta sama Allah nggak malu. Ngomong apa yang Ibu suka. Makanya kalau ngadu jangan sama besti.
besti Bu, ngerti besti? Oke, oh ada bestinya sebelah. Yo besti yo. Oh gono ta. Jadi nggak usah ngadu sama besti Bu. Bu dengerin saya. Sampean ngadu sama besti ngomong gini. Aku ngomong sama sampean tok lo yo. Gini lo. Bojoku tadi malam goncengan sama janda. Sampean jangan ngomong-ngomong kok yo. Sama kita berdua aja. Tolong sampean pegang ini amanahku. Iyo sampean masa gak percaya karo aku. Pulang ke rumah. Ya, bestinya tidur sama bojo. Ngomong gini, Pak, jangan sampai sampean kayak laki temanku itu loh. Ketahuan jangan. Udah ngomong sama lakinya. Padahal tadi udah sumpah kan, nggak akan ngomong kan. Oh mbak Bobo kan sama bojo, nggak sama orang lain batinnya. Bojonya cangkruan di warung kopi. Ngomong bojo ngomong sama cangkruan membahas si Fulan yang goncengan sama Jan. Jadi apa yang ibu tutup sebagai aib sudah menjadi cerita di warung kopi. Pertanyaan saya, siapa pertama yang membuka aib? Istrinya, bukan Allah. Allah nyuruh kita menutup aib-aib, tapi mulut cangkem kagak bisa dijaga. Habis aku kesel ngadu sama Allah. Satu orang aja ibu laporkan, wassalam. Hitungannya hanya per jam seperti angin bulu-bulu yang berterbangan. Ojo ngomong, iya. Ojo ngomong, enggak, aku nggak akan ngomong. Sampai yang percaya baru aku orangnya amanah. Ngomong lagi, ya. Akhirnya teman-teman ibu pada gibahin ibu. Yang salah bukan siapa-siapa, ibu sendiri nggak bisa menjaga mulut. Padahal Allah berfirman bahwa suami dan istri itu bagaikan pakaian. Libasulakum kata Allah, pakaian-pakaian kalian. Pakaian apa fungsinya Bu? Nutup aurat. Nah aurat laki diumbar-umbar ke mana-mana. Paham Bu? Harus jaga hati kita, jengkel kayak apa, ngadu aja sama Allah. Ngadu, ya Allah, udah gak kuat aku lihat kelakuan suamiku ini, ya Allah, gak berubah-ubah, udah 20 tahun nikah kagak berubah-ubah. Ngadu sama Allah. Sekarang saya tanya, ibu-ibu kalau ngadu sama besti dapat duit nggak? Barangkali dapat duit. Ngadu sama orang dapat uang nggak? Terus ngapain ngadu-ngadu sama orang? Nggak ada gunanya Bu. Kita semakin tua itu harus semakin bijaksana Bu. Ya Bu, kita cukup ngadunya sama Allah aja. Apapun masalah hidup kita, masalah suami, masalah anak, masalah semuanya ngadu sama Allah. Kita ngadu, kita berdoa kepada Allah, kita sholat di sepertiga malam, ngadu, lapor sama Allah, nangis sama Allah Bu. Allah tuh paling suka melihat hamba-hambanya yang mengeluarkan air mata karena memohon kepadanya Bu. Ibu gerung-gerung sama besti ibu, udah untung ibu gak dikomporin. Kata besti ibu, kalau aku punya bujur seperti ibu tak buang ke laut. Ngapain dipelihara laki kayak gitu? Cari yang lain, selingkuh. Dia selingkuh, lu jual dia beli. Kita juga bisa selingkuh. Besti ibu mulai ngompor-ngomporin. Ada seperti itu? Makanya kita ngadunya sama Allah, kita nangis sama Allah, kita ngadu, insya Allah Allah akan berikan petunjuk, Allah akan jaga hati suami kita, hati anak kita Bu. Ya Bu, kita pernah lihat kan kisah-kisah ada yang suaminya ganteng, istrinya biasa-biasa aja. Saya nggak berani bilang jelek ya Bu ya, istrinya biasa-biasa aja, tapi suaminya setia. Ya Bu,
Ada seperti itu? Ada suami yang udah elek, soro, miskin, lu kelakuannya ngelunjak sama bini judes, pelit, ada bu? Banyak. Apa bu? Banyak. Bu, dengerin bu, dengerin saya. Suami jahat, suami gak setia, suami pelit, kikir, medit bu, itu ujian bu, ujian buat kita. Kita nikmati sendiri. Saya tanya sama ibu kemarin ibu milih bapak, kenapa ya? Ibu milih sendiri dong? Hah? Milih sendiri kan? Orang kata orang tua ibu, jangan pacaran. Wis pergi nonton malam minggu. Zaman zaman kita dulu yang belum punya handphone kan, kerjanya bikin surat cinta gitu ya kan? Itu ibu cari sendiri, ibu suka sendiri, dinikahi, ibu harus pertahankan pernikahan itu walaupun harus berdarah-darah. Paham gak bu? Jangan dikit-dikit, pulangkan saja aku ke bapakku, pulangkan saja aku, lagu Betariya Sonata, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Nah, ibu sama ayahnya juga udah pisah ya kan? Makanya bu, udah gak usah terlalu sering nonton sinetron. Masih suka nonton sinetron di sini? Oh ya Allah bu, tua gini masih suka nonton sinetron. Istighfar yang banyak bu, istighfar yang banyak ya bu, sinetron itu saya tanya bu, dikebukin, dipukulin, dapat duit nggak bintang? Dapat uang nggak? Artis-artisnya dapat duit? Ibu dapat apa ya? Baca Al-Quran ketinggalan, masak belum selesai, rumah berantakan, nontonin TV. Pas tegang-tegangnya bersambung. Begitu bersambung ibu langsung bersambung itu. Lalu dibahas ke bestinya, dibahas sama suaminya, kisah sinetron. Artisnya dapat duit, ibu nggak dapat apa-apa. Waktu terkuras. Udahlah, berhenti kalau menurut saya. Lebih baik kita cari hal-hal yang bermanfaat. Ikut majelis taklim, ikut ngaji, ikut acara-acara yang bermanfaat. Ya bu? Iya, benar kan? Ibu-ibu yang saya muliakan, ingat ya iman tadi apa? Iman kita yakini di dalam hati kita ucapkan dengan lisan kita, lalu kita lakukan dalam perbuatan kita. Jangan sampai kita nanti wafat jadi golongan orang-orang yang rugi, orang-orang yang ketika wafat su'ul khotimah, imannya sudah nggak ada. Nauzubillah mencari. Bu, yang namanya hidup pasti diuji ya bu. Ya bu, kita ini ujiannya tuh belum seberapa bu dengan ujian para nabi. Ya, nabi-nabi itu ujiannya berat pada kita bu. Bu, ibu tahu? Nabi Ayub ujiannya seperti apa? Sakit yang berkepanjangan, kulitnya bau melepuh, bau gak tahan sampai istri dan anaknya meninggalkannya karena udah gak tahan baunya tubuh Nabi Ayub. Nabi Ayub bu, nggak minta doa supaya sembuh, enggak. Nabi Ayub hanya minta doa, ya Rob, ya Allah, cintai aku, ridhoi aku. Masya Allah. Kita bu, ujian kita paling sakit kepala, senut-senut, sakit gigi, sembuh, ke dokter sembuh. Nabi Ayub bagaimana penderitaannya ya bu? Paham bu? Jadi kalau kita lagi diuji saat ini bu, ibu percaya bu, Allah ada bersama kita. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Allah nggak pernah meninggalkan hamba-hambanya yang sabar bu. Ibu lagi dihimpit ekonomi, suami lagi di PHK, nggak bekerja, anak-anak butuh buat sekolah, makan sulit, biaya hidup mahal. Bu, wis jangan ngadu ke siapa-siapa bu. Ngadu aja sama Allah. Allah maha kaya, rezeki nggak akan salah, apalagi tertukar. Rezeki kita pasti akan datang untuk kita. Paham bu? Harus punya, orang beriman itu harus punya keyakinan seperti itu bu. Orang beriman itu harus tahu bahwa tempat dia mengadu itu
Allah. Nggak ada yang lain, hanya Allah tempat kita mengadu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadanya kita menyembah, kepadamu kita menyembah, manusia menyembah, dan kepadamu kita minta pertolongan. Jadi apa Bu? Sembah dulu Allah, baru kita minta pertolongan. Ya Bu? Ya Bu? Susah nggak Bu sabar itu Bu? Susah nggak? Susah nggak sabar? Ya hadiahnya sorga. Kalau gampang hadiahnya kipas angin. Ya, Ibu itu lari pagi hadiahnya kipas angin gampang. Kalau sabar berat hadiahnya juga luar biasa. Masuk surga. Karena orang yang sabar itu Bu nggak pernah protes sama Allah Bu, nggak pernah protes. Apapun yang Allah berikan kepadanya tetap mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nggak pernah mengeluh, nggak pernah hatinya itu kecewa, nggak pernah protes kepada Allah. Yang ada adalah alhamdulillah rabbil alamin. Siap gitu Bu? Ya Bu, diuji sama anak sabar. Ya Bu, sabar. Ya Bu, karena ujian itu memang dari mana-mana aja Bu. Dari anak, dari suami, dari mertua, dari tetangga, punya mertua judesnya minta ampun. Ya Bu, sabar yang banyak ya Bu, sabar. Jangan mudah untuk apa ya, sama suami ceraiin aku, jangan ya Bu. Jangan, kita tetap menjadi istri yang soleha. Ibu tahu istri yang soleha itu hadiahnya apa? Hadiahnya surga Bu. Gampang masuk surga Bu, buat kita ini gampang Bu. Pertama, sholat 5 waktu. Ibu udah sholat belum 5 waktu? Udah ya. Yang kedua, puasa di bulan suci Ramadan. Udah belum? Yang ketiga, apa Bu? Taat kepada suami. Gampang apa angel? Hah? Angel ya Bu? Ya, angel. Loh, kita disitulah Allah menguji kita. Ya Bu. Iya kalau suaminya baik, nurut, kaya, soleh, baik hati, enak yo. Tapi suami umat dikikir, galak, jahat semuanya, gimana kita kudu sabar? Ya disitulah Allah menguji kita. Kamu bisa nggak sabar dalam menghadapi suamimu? Insya Allah balasannya surga. Bu, kalau gampang sebenarnya Bu. Kalau kita taat kepada suami itu jangan lihat bojo. Lihat yang kita lakukan itu karena Allah. Misal gini, ibu udah capek-capek masak, ya udah ke pasar, udah itu tangan ibu udah kena minyak-minyak, siap makanan di meja makan, nunggu bojo pulang. Pulang-pulang suami ibu dengan enteng bilang, aku wes makan di warung sama teman-temanku. Gondok lah Bu. Hah? Marah gak tuh? Ya Allah, kita sampai ngutang-ngutang masak buat dia, pulang-pulang dia bilang udah makan. Kalau nggak mikirin tuh kita ambrukin itu makanan saking keselnya ya Bu ya. Tapi kalau kita ingat bahwa kita masak, kita menyiapkan itu bukan karena suami, karena Allah. Dia mau makan syukur, nggak makan juga alhamdulillah. Yang penting Allah udah nyatet bahwa kita sudah berusaha menyenangkan suami. Gampang kan Bu? Gampang. Jadi kita intinya Bu melakukan karena apa? Karena Allah. Karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena suami. Paham Bu? Iya, ini ngaji yang pertama kita gampang-gampang dulu aja ya Bu, biar ibu-ibu ya dipahamin dulu akidahnya. Karena keimanan seseorang itu harus dikuatkan dulu, pondasinya itu harus kuat dulu Bu. Bangun masjid ini, musola kan harus ada tiang-tiang, pondasinya. Apa pondasinya? Yaitu keimanan Ibu. Kalau iman kita sudah kuat Bu, insya Allah Bu, ujian yang berat, ujian yang sedang, ujian yang ringan bisa kita jalani karena kita yakin ada Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ujian segede kapal, pertolongan Allah seluas samudra. Paham? Ya Bu. Jadi nggak usah sedih Bu. La tahzan kata Allah.
Jangan bersedih. Kata Allah, Innallaha ma'as-sabirin. Aku tidak pernah meninggalkan orang yang sabar. Aku selalu bersama orang yang sabar, dan bersama kesulitan ada kemudahan. Paham sampai di sini ibu-ibu? Paham? Kita sama-sama istighfar. Astagfirullah Rabbana, Astagfirullah minal khotoya, Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafsirni amalan sholihah. Ibu-ibu yang saya muliakan, Masya Allah, kalau kita memahami cintanya Allah kepada kita, kita mendekati Allah dengan berjalan, Allah sambut kita dengan berlari. Ya Bu ya, jadi emang Allah bisa, kita kan nggak bisa lihat Allah. Ya, Ramadan dalam hati kita gimana mau ngadu sama tembok kan gitu. Allah kan nggak lihat. Bu, Allah nggak bisa kita lihat, tapi yakin Allah lihat kita. Di sini sekarang Allah lihat kita. Allah tahu apa yang kita lakukan di majelis-majelis ilmu ini, banyak malaikat, cuman nggak kelihatan di mata kita. Kalau kelihatan kita bisa pingsan semua. Ya Bu, ya Bu, yakin di situ letaknya iman. Yakin Allah akan menolong kita, yakin Allah akan bersama kita, yakin bahwa Allah bersama hamba-hambanya yang sabar. Sabar itu berat, tapi hadiahnya surga ya. Ibu-ibu, jangan lupa banyak masalah kita ingat hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah tempat kita menolong, satu-satunya Allah sebagai pertolong, tempat kita berlindung. Gak ada yang lain tempat kita berlindung kecuali Allah. Kalau kita berharap kepada manusia, ibu-ibu, siap-siaplah kita akan kecewa kita Bu, kalau kita berharap kepada manusia. Karena manusia itu pasti kalau kita minta tolong sekali masih senyum Bu, 2 kali senyumnya mulai miring, 3 kali pintu rumahnya ditutup. Ya Bu ya, seringan minta tolong, capek deh. Ya, gak ada manusia tempat kita berharap kecuali Allah. Hatta kepada suami kita sendiri, orang tua kita sendiri, semuanya itu tak ada artinya kecuali kita memohon hanya kepada Allah. Karena hati kita ada dalam genggaman Allah. Baik ibu-ibu semuanya, kayaknya untuk pertama kali nggak usah terlalu serius, santai-santai aja. Nanti insya Allah kalau masih berkenan bulan depan nanti bisa ngomong ke Bu Susi ya. Ini jamaah saya juga, kalau masih kepengen silaturahmi lagi, insya Allah kami datang di sini. Karena Jumat pertama, Jumat kedua, ketiga tuh sudah ada di Masjid Buduran, terus masjid-masjid mana bergilir ya Ibu. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini bukan pertemuan yang pertama dan terakhir, kita bisa ketemu lagi. Saya hanya berharap ibu-ibu semuanya tetap istiqomah dalam kebaikan ya Bu. Mudah-mudahan pulang dari sini dapat satu ilmu. Ya wis, imanku kudu ku praktekkan. Ojo aku bilang sabar-sabar ketika diuji aku kayak orang gila. Ya Bu, ya Bu, mulai ibu praktekkan dikit-dikit. Suami bertingkah dikit ngerem, kita sabar. Astagfirullahaladzim. Ya biasanya ibu enggak sekarang. Cukup astagfirullahaladzim, ya Allah.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Enak gak kayak gitu? Daripada ibu berantem sama laki segalanya ibu keluarin yang 10 tahun yang lalu, ibu bongkar-bongkar. Kan perempuan juga gitu, ingatannya tuh suka ingat yang lalu-lalu. Suaminya punya kesalahan kecil dulu itu 10 tahun yang lalu masih ingat ibu, suka diungkit-ungkit lagi, diundang-undang lagi. Tapi kebaikan suami yang banyak lupa. Makanya kalau marah sama suami jangan ngegas, Bu. Aduh, mendingan ibu kalau marah sama suami, astagfirullahaladzim, ya Allah, kuatkan imanku ya Allah, dimanapun ini bojoku ya Allah, istighfar yang banyak, udah selesai masalah. Suami nggak tersinggung, kitanya nggak capek, dapat pahala pula istighfar, ya Bu, ya enggak, ya Bu ya. Mudah-mudahan hari ini saya mendapatkan pencerahan, ibu-ibu juga mendapatkan pencerahan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu ini rumahnya sekitar sini. Oh, Masya Allah. Jadi ini tetangga-tetangga yang saling kenal ya. Ingat Bu ya, sama tetangga ojo musuhan. Ya Bu, ojo diam-diam. Bu, ketemu tetangga langsung gua muntah. Bu, kalau nggak punya duit, Bu, senyum aja, senyum. Ya Bu, senyum sedekah, asal ibu jangan senyum sendiri, ya Bu ya. Ketemu teman tetangga senyum yang gede, senyum yang lebar. Ojo cembetut aja Bu. Bu, punya kaca di rumah Bu? Punya kaca Bu. Ngaca ibu senyum, jangan ibu. Cantik kan mana Bu? Cantik kan senyum. Walaupun ketemu bestie senyum, ketemu musuh senyum, ketemu orang yang pernah nyakitin kita, gibah kita senyumin aja Bu. Ya Bu, senyum yang banyak ya Bu ya. Ya Bu, jangan cemberut, hadapi dengan senyuman, hadapi dengan doa, hadapi dengan banyak-banyak bersabar. Baik, sebelum ditutup ada pertanyaan ibu-ibu? Nggak ada. Kalau nggak ada kita tutup dengan doa ya Bu. Bu, ada berdoa, tangan jangan lupa diangkat. Ini menunjukkan kita serius. Kalau kita minta duit sama orang gimana Bu? Gini dong, minta dong. Itu ke manusia, sama Allah jangan gitu. Ya Allah yang jangan. Tangan diangkat ya Bu ya. Menunjukkan kita serius ya. Ibu ikutin zikir saya ya Bu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.